Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus. Kebaktian hari ini di awal tahun 2022 akan dimulai, dan juga sore ini akan diadakan perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage? He doesn't retain his anger forever, because he delights in mercy. He will again have compassion on us and will subdue our iniquities. You will cast all our sin into the deep of the sea. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of his hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat sore, selamat datang di kebaktian perdana IECC Corona di tempat ini. Puji Tuhan. It is an honor for us, the worship team, to be able to open this service today with Om Harun's favorite song. Kita percaya seperti dia di surga yang memuji-muji Tuhan, kita mau memuji-muji tetap Tuhan kita. Amin. Amin. Seperti dia di surga yang waktu di dunia dengan pembawaannya yang ceria, dengan semangat mau melayani Tuhan, kita juga mau melayani Tuhan terus sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita yang berkata, oh I am here Lord, I am here because of your grace. Hanya dengan kasih karunia Tuhan kita berada di tahun 2022 ini. Haleluya. I am so thankful.
ambil alih acara kami, supaya semuanya berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau kudus. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang ready untuk memuji-Mu, katakan amin. Puji Tuhan. Saya persilakan saudara-saudara sekalian duduk. Dia berkata, my word stands strong, my love won't fail, amin. And He is more than enough for every one of us. When the mountains fall and the sea turns round,
bangkit berdiri, kita masih tetap mau menyembah Dia. Kita mau biarkan roh Dia bekerja di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yes, Lord. Saat
Shalom semuanya. Pak David Yang bersama seluruh majelis jemaat IECC, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama di minggu yang pertama tahun yang baru ini. Saudara ngikuti di rumah, pengen di Indonesia, sudah Senin pagi di sana. Ya, puji Tuhan yang di Australia sudah gabung juga, dan berapa saudara kita dari berapa state di Amerika gabung juga. Puji Tuhan. Ada keluarga yang baru datang dari Indonesia, suami istri Pak Endarsin ya. Ya itu angkat tangan dong supaya dikenal nanti saudara. Nah mereka sedang cari rumah di sini, gereja mana. Saya bilang saya kesini ketemu aja. Oke, puji Tuhan. Nah tuh disambut itu Pak Endarsin ya. Puji Tuhan ya. Baik, kita siap belajar firman Tuhan. Nah, pemusiknya kemana kok lari semua? Dan pujiannya lewat belakang. Oke, ya. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kayak nggak ada orang. Nah begitu dong jawabnya. Selamat tahun baru. Oke. Amin. Senang dalam menghadapi tahun baru. Yang di Indonesia sudah hari ketiga ya. Kami di sini masih hari kedua. Oke. Baik. Kalau saudara mendengar kata Happy New Year, selamat tahun baru, itu kira-kira paling lama kita ucapkan sampai tanggal berapa? Contoh gini, kalau sudah tanggal 1 Februari terus kita ngucapin selamat tahun baru, lucu gak sih? Loh saya tanya kok. Kalau sudah 1 Februari terus kita ngucapin selamat tahun baru, lucu tidak? Loh, ayo sih saya ini tanya. Saudara kayak gak kenal saya aja. Saya kalau ngajar interaksi gini ya. Jadi saya tanya, kalau kita memberi ucapan selamat tahun baru, paling lama itu sampai tanggal berapa? Sudah mulai nggak enak kalau kelewatan tanggalnya. Tanggal berapa? 30 Januari. Percaya 30 Januari masih selamat tahun baru? Loh saya tanya, masih tahun baru? Nah enggak. Ya paling cuma berapa hari saja tahun baru itu. Tapi saudara percaya enggak? Bagi Papa di surga, setiap hari itu tahun baru, hari yang baru. Loh saya tanya kok betul tidak? Buat Papa di surga, setiap hari itu hari yang baru dan tahun yang baru. Oh enggak amin sih. Kalau saudara malas-malas pulang aja dah sudah. Ayo serius kita belajar firman Tuhan ini. Amin. Dari mana kita tahu? Ratapan 3 ayat 23, Lamentation 3:23. Selalu baru. Ayo masa lupa. Selalu baru setiap pagi. Malah tahun barunya itu setiap pagi buat Tuhan. Mau tanggal berapa, mau bulan berapa ya. Ada di layar, tolong ditayangkan kalau ada. Ratapan 3:23, Lamentation 3:23. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Great is His faithfulness, His mercies begin afresh. Kapan? Each day. Saudara senang nggak kalau tiap hari tahun baru? Happy dong. Betul, happy. Dan itu hanya Papa di surga yang bisa buat. Karena apa saja yang ada di dalam dunia ini, kalau sudah lewat ya sudah, nggak bisa disebut baru lagi. Tapi yang dari Tuhan selalu baru. Tahun 2021, kalau saya masih ingat bulan Juli, bulan Agustus. Coba renungkannya, ingat ya, tapi kita nggak boleh ada di sana terus. Saya percaya hampir semua kita, apalagi keluarga besar Pak David Yang. Saudara, Juli, Agustus 2021 itu bulan yang paling mengerikan. Coba saya ingat, setiap hari kita mendengar
teman ini meninggal, teman itu meninggal. Betul nggak? Itu Juli, Agustus. Saya masih ingat sampai saya ini kalau pagi bangun takut saya buka mobile phone saya. Karena takut siapa lagi yang meninggal. Menyedihkan. Tapi itulah hidup. Tolong perhatikan. Kira-kira tahun 80-an awal, Roh Kudus pernah mengajarkan saya fakta ini. Cukup lama. 30 tahun lebih. Hampir 40 tahun. Daniel, kamu harus ingat bahwa suatu hari nanti, setiap kita, dengar ya, pasti akan kehilangan sesuatu dan pasti akan kehilangan seseorang. Betul atau salah? Bagaimanapun kekuatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, bagaimanapun, suatu hari kita pasti akan kehilangan sesuatu. Barang-barang kita punya bisa rusak, bisa hilang, tidak? Loh, saya tanya, bisa tidak? Bisa. Maka itu harus ada space. Ada satu ruangan di hidup kita yang selalu siap bahwa suatu saat entah kapan kita pasti akan kehilangan sesuatu. Dan kita pun akan kehilangan seseorang. Itulah hidup. Tapi kita nggak boleh stop di situ. Hidup ini berjalan, betul? Dunia ini berputar. Ada banyak hal yang Papa mau sediakan buat kita di depan kita. Amin. Dan itu yang kita harus kejar. Hanya ada satu penyebab. Ratapan 3 ayat 23 tidak terjadi di hidup kita. Catat, hanya ada satu penyebab. Ratapan 3:23 tidak terjadi di hidup kita. Ketika manusia tidak mau melupakan yang sudah di belakang. Betul atau salah? Kalau kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita, baik yang baik, baik yang manis, baik yang menyenangkan, baik yang membuat bahagia, itu sudah lewat. Kita nggak bisa balik ke situ lagi. Setuju? Juga yang pahit, yang getir, yang menyakitkan, kita pun nggak bisa balik ke situ lagi. Hidup ini harus berjalan, nggak bisa tidak. 3 hari yang lalu, saya ditelepon seseorang. Saya kenal baik dia. Dia tinggal di kota Palu. Masih ingat tahun 2018 kota Palu kena gempa yang begitu besar. Lalu ada tanah yang bergerak. Wih, saudara, kalau saudara belum tahu bisa lihat di YouTube itu. Wih, 3 desa. Itu seperti orang blender adonan kue. Enggak tahu tuh kenapa tanah jadi begitu lembek. Lalu rumah-rumah semua tergulung masuk ke dalam tanah. Wih, ngeri sekali. Nah, saudara, ini cerita bagaimana dia kehilangan 8 anggota keluarganya. Karena di tempat tanah yang tiba-tiba lunak dan terus tergulung semuanya, itu gempanya nggak terlalu terasa. Maka itu mereka tidak keluar rumah. Tiba-tiba semuanya bergerak. Dia bisa lari, tapi 8 anggota keluarganya nggak bisa. Waktu dia cerita itu saya juga miris sekali. Bukan cuma itu, harta benda mereka juga habis karena nggak sempat menyelamatkan apa-apa. Dan di
bekas 3 desa itu cuma jadi tanah yang kosong, gambaran kosong. Aduh, saya mau nasihatin apa? Saya cuma dengar dia cerita. Walaupun saya pendeta, kalau saya nggak ikut mengalami itu, coba renungkan. Mampukah perkataan saya, nasihat saya bisa menghibur dia? Jawabannya nggak mampu, karena saya nggak ikut merasakan. Terus dia cerita bagaimana dari 8 anggota keluarganya itu sudah punya rencana. Ada satu yang mau kuliah ke Makassar, ada satu yang mau pindah ke tempat lain. Aduh, waktu dia dengar cerita, hati saya makin tersayat. Tapi satu kalimat yang buat saya kuat. Dia bilang, dia manggil saya Koden, tapi Koden, hidup ini harus berjalan maju. Saya nggak bisa ada di situ terus untuk mengenang. Walaupun cukup lama, jadi sudah hampir 4 tahun kejadian, 3 tahun lebih, 2018 September kalau saya tidak salah. Nah, waktu dia berkata gitu, ya, hidup ini harus tetap berjalan. Kita nggak bisa tetap di situ walaupun sedih, sakit. Apalagi waktu berkata, kami nggak bisa mengubur mereka karena tiba-tiba lenyap. Bayangkan itu. Ini yang Papa kita buat. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi saya ulangi lagi, hanya ada satu hal yang membuat kita tidak bisa menggenapi janji Papa kita, yang dia berkata setiap pagi itu selalu baru. Berarti setiap hari itu tahun baru. Berarti tiap hari itu menyenangkan, menyegarkan. Bisa berkata amin untuk itu. Tapi satu yang menghalangi, kalau kita nggak mau move on, tahu kata move on ya? Kalau kita nggak mau terus maju, walaupun menyakitkan, menyedihkan di belakang kita, aduh sudahlah. Kita buka Filipi 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Nah, ini yang kita harus kejar, ya. Harus kita buat. Terima kasih Papa. Kami hari ini di Amerika masih hari kedua. Saudara kami, anak-anakmu di bagian Asia dan Australia semuanya, mereka sudah masuk hari yang ketiga. Begitu pula ada di Eropa. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah, kata menangkap itu bahasa Inggrisnya, no dear brothers and sisters, I'm still not all I should be. Aku belum tahu di depan itu ada apa, aku belum tahu. Aku belum bisa menangkapnya. But, nah perhatikan, but I'm focusing all my energies, keren ya, seluruh kekuatanku. Di Indonesia, bahasa Indonesia nggak ada kata itu ya. But, kenapa? But I'm focusing all my energies, seluruh kekuatanku on this one thing. Aku tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. But I'm focusing all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Coba saya tanya, kalau ada di antara kita sudah ada di 2022, tetapi kita tetap ngotot, nggak bisa, aku nggak bisa melupakan 2021, aku begini, aku begitu. Kira-kira orang ini jadi apa? Ayo jawab dong, kira-kira orang ini jadi apa? Stres masih lumayan. Apalagi nggak mau, aku nggak bisa, aku masih ada di 2021 karena yang aku kasih meninggalkan aku, kehilangan rumahku karena aku rugi, semuanya aku nggak mau ada di 2022, aku tetap ada di 2021. Kira-kira orang ini jadi apa? Lupa diri.
Lupa diri masih lumayan, enggak. Gila, ini ngeri sekali. Oke, apalagi selain gila, lupa diri, ayo. Bisa bunuh diri, stres. Dia jadi orang aneh. Dia jadi mumi. Ya toh, karena hidup di masa lalu. Betul tidak, saudara? Seberat-beratnya fakta hidup di 2021, semanis-manisnya, seindah-indahnya apa yang kita alami di 2021, kita harus tetap ini focusing ya all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Move on. Amin. Sudah lewat. Ya udah, kita harus maju. Fokusnya itu kemana dalam hidup ini? Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang Papa sediakan buat kita di depan ini. Amin. Nah, di Indonesia ayat 13. Ya, ini caranya untuk kita bisa looking forward to what lies ahead. Ya. Ayat 14-nya Filipi 3. Terima kasih Papa, kami mau meninggalkan sudah di belakang. Nggak bisa kita ke sana lagi. Ayat 14. Roh Kudus menolong kita untuk kita mampu melupakan yang telah di belakang. Ya. Dan ngapain? Berlari-lari. I strain to reach the end of the race. Wow, luar biasa. Strain to reach the end of the race. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh, untuk memperoleh hadiah. Jujur, ada nggak orang nggak suka hadiah? Ya, kok dapat kasih saya sudah. Kalau sudah nggak suka, semua orang. Nggak cuma anak-anak loh suka hadiah. Ayo, yang kita tua-tua gede-gede juga suka hadiah. Enggak, jangan pura-pura. Ada hadiah. Mana bahasa Inggrisnya? Nggak apa-apa keluar. Ya, and receive the prize. Wow, ada hadiah, ada medali, and the prize. Okay, I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God through Christ Jesus is calling us up to apa itu? To heaven. Luar biasa. Dan berlari-lari kepada tujuan. Kok hilang ayatnya? Kemana? Tunggu, saya nggak hafal sebabnya. Dan berlari-lari, loh kok hilang lagi? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Nggak connect sebentar ya, IG-nya ya. Nanti tunggu. Sudah? Kenapa? Apa? Itu nggak bisa ya. Maaf ya, sebentar. Maaf sinyalnya Facebook. Udah ya. Jadi Facebook yang sekarang ini sambung yang tadi terputus itu. Sudah. Oke, baik. Dua hal yang kita perlu lakukan untuk bisa mencapai ke depan. Berlari-lari. Jadi boleh jalan tidak? Ayo, boleh jalan tidak? Tidak. Berlari-lari kepada tujuan. Yang kedua, hadiah.
the prize. Nah, ini yang kita harus capai dalam hidup kita. Berarti sepanjang tahun ini kita sedang racing, ada di sebuah perlombaan, ada di sebuah pertandingan. Maka itu kita harus serius, nggak bisa main-main. Nah, satu-satunya cara untuk bisa berlari dengan betul, satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan hadiah itu, tolong catat, fokus. Betul? Fokus. Saya beri contoh begini. Misalnya ada seorang atlet, ya, dia perlombaan atletik, misalnya lari 400 meter, ya, di sebuah stadion. Coba dengarkan ilustrasi ini. Nah, pacarnya ikut hadir nonton untuk menjadi supporter, mensupport pacarnya yang ikut bertanding. Ayo, tolong jawab ya. Apa yang terjadi pada atlet ini ketika dia ada di jalur 400 meter untuk lari, terus dia tolak-tolak, pacarku duduk sebelah mana ya? Lebih baik nggak usah. Lebih baik nggak usah bertanding. Dia nyari pacarnya kok. Pasti menang atau pasti kalah? Kalau model begini nggak fokus ini, pasti kalah. Apa sih kata lain apa yang di belakangku? Ada satu kata yang harus kita hati-hati. Apa yang telah di belakangku? Yang umum. Apa? Nostalgia. Wah, terlalu mewah kata itu. Cuma 5 huruf kok. Cuma 5 huruf. Yang di belakangku, hampir semua kita pasti punya. Hampir semua kita. Kalau saya nggak berkata semualah gitu ya. Hampir semua kita. Ayo, yang di belakangku. Iya. Kalau bahasa Inggris cuma 2 huruf. Kalau bahasa Indonesia 5 huruf. Ayo, perlombaan. Ya, kenapa, Ci? Apa? Enggak apa-apa, apa? Chris, Mama bilang apa? Kaca spion. Bukan. Oke, hampir betul kaca spion. Enggak. 5 huruf kok. Spion itu 4 huruf sih. Bahasa Inggrisnya cuma 2 huruf. Nah, itu dia. Ex, mantan. Ah, susah bener. Apa? Bekas, mantan yang betul. Kok bekas itu lain. Ngerti tuh kata mantan, ex. Awas yang punya ex gak bisa melupakan. Lo betul atau tidak? Coba kita jujur. Yang namanya ex, namanya mantan sering ganggu pikiran gak? Nah, jawab, sering ganggu gak? Gak usah bilang sok pengalaman lah. Pokoknya begitu manusia kok pengalaman. Loh, betul toh? Nah, kalau kita selalu ingat yang telah di belakang, bisa fokus nggak? Bisa fokus nggak? Enggak. Nah, kata ex atau mantan itu termasuk hal-hal yang menyakitkan. Ingat itu. Karena biasanya kalau bilang ex atau mantan, itu pasti yang menyakitkan yang diingat. Betul? Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Berlari dengan fokus itu artinya harus mengampuni masa lalu. Saya ulangi, harus mengampuni masa lalu. Nah, bagian ini saya akan berikan emphasis, penekanan yang cukup kuat. Saudara yang sudah ada di hari kedua, hari ketiga tahun baru ini, dan saudara masih tidak mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti, memfitnah, merugikan, menipu, merusak nama baik, dan semuanya di tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an, diborong semua itu. Bisa lari enggak? Saya tanya, bisa lari enggak?
Bebannya berat. Coba saya ingin hitung-hitungan kira-kira. Satu dendam itu beri saya angka kilo, berapa kilo? Di sini pounds ya, Amerika. Ayo, beri saya angka saja. Dendam pada satu orang saja. Itu berat, betul tidak? Loh, saya tanya kok, berat tidak? Berat loh saudara. Maka itu beri angka, kilo berapa kira-kira? Wih, enteng sekali kok 5 kilo. Saya tanya saudara, percaya dendam itu beratnya 5 kilo? 25 kilo. Ada bilang 100 loh tadi. Betul. Dendam itu kira-kira 100 kilo beratnya. Coba jujur. Satu dendam yang beratnya 100 kilo, mampu nggak kita jalan dengan ringan cepat? Tidak. Apalagi bilang mau lari, malaikat bilang pret gitu. 100 kilo kok mau lari, sombong betul kamu. Maaf. Saudara, ayo jujur. Boleh saya nggak berkata gini? Yang namanya manusia itu sering punya koleksi nggak? Apa saja koleksinya? Ayo, siapa punya koleksi barang-barang bekas dulu? Kan jadi koleksi barang-barang kuno, barang-barang antik, barang-barang lama. Masih lumayan, itu ada nilainya. Tapi yang celaka kalau ada orang punya koleksi musuh. Jangan tertawa, saya tanya serius, tertawa. Kira-kira ada nggak orang punya koleksi musuh? Jawab, ada nggak orang punya koleksi musuh? Banyak, bukan ada. Sekarang? Enggak, puji Tuhan. Sekarang ada. Jujur, tapi Tuhan tahu loh ya. Tuhan tahu. Apalagi kalau X-nya banyak. Aduh. Saudara ingat, dendam pada satu orang itu 100 kilo kita pikul. Apalagi yang punya koleksi dendam. Waduh, saya pakai istilah Jawa. Dendam satu orang 100 kilo. Kalau 10 orang 1 ton. Kalau 15 orang hitung sendiri sudah atau berapa. Nah kalau ada orang masuk tahun yang baru masih pikul beban begitu berat, merangkak aja nggak bisa. Apalagi mau jalan, apalagi mau lari. Betul? Nah orang itu dalam istilah Jawa gue peng-peng. Nah itu kalau nggak Jawa nggak ngerti itu. Gue peng-peng jadi, wih sudahlah, nggak bisa apa-apa. Bapa di surga minta pada setiap kita memasuki tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pikiran yang baru, hati yang bersih, pikiran yang bersih. Katakan amin. Jangan ada hal-hal lama yang masih tersimpan di hati kita. Jangan biarkan memori-memori jahat, memori-memori kotor itu merusak hati dan pikiran kita. Jangan. Setuju akan hal ini? Karena Papa menyediakan hal-hal yang baru. Kita harus berterima kasih kalau ada hal baru yang Papa sediakan buat kita. Masih ada 363 hari tahun ini, karena kita baru masuk hari yang kedua. Jangan biarkan hati yang kotor, pikiran yang kotor merusak perjalanan iman kita di tahun yang baru ini. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Papa. Kami nggak mau jadi orang bodoh. Kami ingin berlari-lari mencapai hadiah, memperoleh hadiah yang Papa sediakan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau saya pakai sport, dunia sport, karena kita mempunyai banyak supporter, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka itu diminta, marilah kita ngapain? Menanggalkan berapa beban? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun
dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, atletik, ya atlet, ya entah itu laki, entah itu perempuan, kalau sedang ada di gelanggang olahraga, boleh nggak dia pakai aksesoris anting-anting, jam tangan, terus boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus pakai pakaian yang seringan mungkin supaya bisa lari dengan betul. Saudara, mari kita jujur. Kalau kita lupa, minta Roh Kudus mengingatkan beban-beban apa yang masih membebani hidup ini, sehingga kita nggak bisa lari dengan cepat. Nanti Roh Kudus tunjukkan. Saya ulangi lagi, salah satu beban yang paling berat itu dendam, tidak mengampuni. Betul atau salah? Dan itu akan dipakai iblis untuk mengingatkan kita ke situ terus. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, yang memberi sorak-sorai, maju lari kamu. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Nggak ada beban. Setelah dendam, ada beban yang berikut, khawatir. Khawatir itu beban atau tidak? Beban. Takut itu beban yang buat kita nggak bisa lari. Saya coba tanya kepada saudara, kita ini ngadepi masalah sejak umur berapa? Ayo cepat jawab. Kita ini ngadepi masalah sejak umur berapa? Sejak lahir. Salah. Sejak dalam kandungan. Loh, betul nggak? Semua ibu yang mengandung, dokter pun selalu jaga-jaga, wanti-wanti, risikonya besar. Jadi sejak kita masih dalam kandungan, kita ini sudah ketemu masalah. Apakah setelah kita lahir bebas masalah? Tidak, ketemu masalah baru lagi. Tunggu umur sebulan, umur setahun, yang namanya baby, banyak masalah enggak? Ulang tahun umur setahun, apakah bebas masalah? Tidak. Bisa masuk sekolah umur 5 tahun, 7 tahun, apakah enggak punya masalah? Masalah. Terus orang tua berdoa, aduh besarin anak, lulus, dapat kerjaan, aduh pengen anak-anak menikah, berdoa lagi, weh dapat mantu. Apakah enggak ada masalah? Loh, saya tanya, apakah enggak ada masalah? Belum tentu. Mantu-mantu bagaimana? Loh, betul tidak? Ada masalah lagi. Namanya hidup. Jadi kalau saudara dan saya sudah ada di 2022, berarti selama kita hidup sudah langganan masalah atau tidak? Loh, saya tanya, kok sudah langganan masalah atau tidak? Ya sudah. Kalau sudah ada masalah lagi, tertawa, lu lagi kenal gua gitu. Yang bosan bukan kita, dianya bosan. Karena kita tetap menang kok ada sampai hari ini. Umur kita sudah berapa? Nah itu loh konsep hidup. Maka itu ayo kita lari. Oh maaf, kecepatan nggak saya ngomong? Oh thank you, terjemahkan saya lupa. Jujur, beban apa yang masih merintangi? Dendam, khawatir, takut, itu bahaya sekali. Ayat 2, Ibrani 12. Fokusnya ke siapa? Ya lihat ayat 12. Fokusnya ke siapa? Ini penting sekali. Ayat 2, Ibrani 12. Papa terima kasih untuk firman ini. Ayat 2 ya. Terima kasih untuk firman ini. Kami gak mau jadi bodoh. Kami gak mau punya beban yang salah. Kami hanya mau pikul bebannya Tuhan Yesus, bukan beban dendam, takut, khawatir dan sebagainya. Ayat 2 Ibrani 12. Tunggu ya. Nah, marilah kita melakukannya dengan bagaimana? Ayo, dengan bagaimana? Mata yang fokus, yang tertuju kepada siapa?
duit gitu, awas. Fokus kita ke Tuhan Yesus, bukan ke masalah, bukan ke uang, bukan ke orang. Setuju? Kemana fokus kita? Kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita perhatikan ini. Besok kami suami istri akan balik ke Jakarta. Belum balik saja, berapa minggu terakhir ini orang pada sibuk soal karantina. Toto kemarin ada pengumuman dari pemerintah Indonesia. Ternyata sepanjang 2022 akan karantina terus yang pulang dari luar negeri. Waduh, berapa orang tanya. Saya nggak panik, karena fokusnya bukan ke karantina. Fokusnya tetap kepada Tuhan Yesus. Misalnya 10 hari karantina, buat saya enak aja. Betul nggak? Cuma tinggal di kamar hotel, dan saya nyiapkan alat-alat untuk saya Zoom, untuk Facebook, Instagram. Wow, lebih enak, saya bisa ngajar, nggak ada masalah. Kok nggak ada yang ngamen tuh? Betul? Nggak usah takut dengan karantina, cuma makan tidur aja kok. Lu ya toh? Tinggal milih, gratis Wisma Atlet, yang bayar ke hotel, tinggal milih saja kok. Kok nggak percaya dibilangin? Pernah ya, tahun 2017 kan, kami nggak akan lupa. Anak kami di Sydney dengan keluarga kakaknya, ya, mereka cruise dari Sydney sampai ke Auckland, itu 14 malam, saudara. Dan waktu itu bayarnya murah. Nah, mereka ngajak kami berdua, murah betul-betul. Kok bisa murah begitu? Nah, tapi buat saya bukan murahnya. Terus ngapain 14 malam kampul di laut? Walaupun turun kota ini, turun kota itu. Untuk Australia 3 kota, Sydney, Melbourne, Tasmania, Hobart. Terus nyebrang lautan besar itu 2 malam tengah laut, baru sampai kota paling selatan di New Zealand. Saya menolak, istri saya pun bilang gak mungkin Korden bisa tahan 14 malam. Apalagi tahun 2017 belum ada wifi di tengah laut. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya tolak. Tapi luar biasa, Roh Kudus bilang, lebih baik kamu pergi. 14 malam loh Tuhan, jadi 15 hari, bayangkan. Ya udah, karena Tuhan izinkan, ya kami pergi. Nah, yang ngajak kami ini tahu hati saya. Malam pertama meninggalkan Sydney menuju ke Melbourne, ternyata salah satu anak kami ini ketemu manajer tempat makan, dining roomnya ya, ternyata orang Indonesia. Tanpa sepengetahuan kami, dia ngomong, bersama saya ada pendeta. Oh ya, pendeta dari Indonesia. Tiba-tiba dia tanya, mungkin gak kalau ada kebaktian di kapal ini? Kan gila itu idenya. Tapi dia tanya, wih, ternyata manajer dining room ini senang. Wah, boleh sekali itu. Besok malam ya kita mulai. Saudara, saya nggak tahu. Tiba-tiba selesai dinner itu, anak saya bilang, Pak, besok mulai jam 12 malam ada fellowship di atas kapal. Ngawur aja kamu sama siapa? Kan banyak ABK orang Indonesia, anak buah kapal di cruise itu. Jadi 13 malam kebaktian terus, saudara. Kok nggak ada yang amin? Kok nggak suka cita selalu? Susah banget. 13 malam kebaktian terus. Bahkan karena harus malam, karena sudah selesai kerja. Bahkan yang shift siang malam, yang siangnya istirahat, ketemu kami. Ada yang masuk kamar kami, ada yang ketemu di lorong mana, cerita. Jadi nggak cuma yang Kristen akhirnya, yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, tanya-tanya karena belum pernah terjadi. Ada kapal cruise kebaktian tiap malam begitu aja. Saudara mikir nggak itu? Nah, ini anak saya kerja di cruise itu, satu kali bercerita tuh ada pendeta ikut. Kesaksiannya luar biasa. Sampai hari ini masih ada berapa anak buah kapal itu yang masih kontak saya. Bahkan ada berapa jadi anak saya. Itu loh, kalau fokusnya kepada Yesus. Fokusnya bukan makan gratis, makan tidur di atas cruise, enggak. Ya toh. Hei, orang naik cruise itu buat saya itu dulu makanan dibuang-buang seperti itu.
Saudara, fokusnya ke siapa? Ada banyak kesulitan di tahun ini, kita nggak tahu juga. Tapi belajar untuk lihat fokus itu. Saya lanjutkan. Marilah, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Menikmati salib itu. Ada gangguan? Ada? Despising the shame, dia mengelupakan semua rasa malu, and has sat down at the right hand of the throne of God. Jadi kalau fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, tidak ke dendam, tidak ke masa lalu, tidak ke ini, tidak ke itu, maka hidup kita ini luar biasa, saudara. Amin. Tahun ini tahun yang menyenangkan. Tahun ini tahun yang buat kita setiap hari itu Happy New Year. Setiap hari, nggak cuma minggu pertama di bulan Januari tahun barunya, tiap hari. Ayat terakhir. Karena ini jadi kekuatan buat kita untuk kita melupakan yang lalu. Jadi apa tadi melupakan yang lalu itu? Mantan ex, awas yang punya mantan-mantan mesti diingat-ingat terus. Ayo, kira-kira nyakitin yang di samping nggak kalau ada yang ingat mantannya? Sangat ingat itu ya. Jangan kita seperti itu, lupakan. Oke, ayat terakhir ini. Bagaimana kita bisa tetap kuat, tetap fokus kepada panggilan Tuhan? Tadi ayat yang dibaca dari Amos berapa sih? 7 ya. Luar biasa, Tuhan itu tidak dendam, dia itu mengampuni. Maka kita pun harus begitu, mengampuni. Orang-orang menyakitkan kita, ampuni. Kita nggak usah tetap ingat-ingat mereka, sudah lewat kok. Betul ya? Nah, ayat ini biar menjadi kekuatan buat kita semua. Terakhir, siapa yang menguasai hidup kita? Kita sudah ngampuni, kita nggak dendam, kita nggak khawatir, kita nggak takut, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau satu hal ini tidak kita lakukan, maka nggak ada gunanya. Yaitu siapa yang kita beri otoritas untuk menguasai hidup kita. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Mari kita buka ayat ini. Bapa, terima kasih kami ada di tahun yang baru. Sungguh kami gak mau bodoh lagi. Terima kasih karena tiap hari itu tahun baru buat kami. Karena Bapa menyediakan hal yang baru setiap pagi. Kami gak mau punya dendam, kami mengampuni semua musuh kami. Kami gak punya koleksi musuh. Kami gak mau punya kekhawatiran, ketakutan. Karena Tuhan menjamin hidup kami luar biasa. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada masalah, bukan pada kesulitan, bukan pada COVID-19. Bukan. Fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 20 ayat 22. Acts of the Apostle 20:22. Tunggu ya. Kisah Rasul 20. Biarlah ini otoritas yang kita berikan. Tetapi kapan? Ya, kalau kita ini ya, mulai hari ini, kalau saudara membaca kata sekarang di Alkitab, itu artinya setiap hari. 2 tahun lalu kita baca bunyinya, 10 tahun lagi kita baca bunyinya. Saudara tahu nggak? Alkitab itu satu-satunya buku yang present tense. Oke. Tahun 81 itu pertama kali saya tiba di Amerika, lalu saya tahu ada newspaper USA Today. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak itu ya? Masih ya? Nah, saudara tahu nggak itu judul koran yang paling lucu? Kalau dikatakan USA Today, harusnya beritanya hari ini. Padahal yang tertulis, loh, yang tertulis yesterday. 2 days ago, bukan USA Today, salah itu. Bukan hari ini kok. Nah, semua yang hari ini belum bisa ditulis karena belum ada. Tapi hanya Alkitab.
Maka itu kalau saudara baca ada ratusan ayat yang tensesnya present tense. Pada hari ini, apabila kamu mendengar suara Tuhanmu pada hari ini. Ingat doa Bapa kami, Our Father in Heaven, tensesnya kapan? Today, hari ini. Luar biasa. Jadi, tetapi kapan? Setiap hari, itu dia. Sebagai siapa? Cepat, sebagai siapa? Tawanan roh. Bound in the spirit. Coba cepatan. Kata tawanan ganti. Apalagi? Slave. Apa? Apalagi cepat kata tawanan. Ayo. Budak. Apalagi? Slave. Sudah deh. Budak slave. Ayo. Apalagi? Cepat. Hamba. Belenggu. Rantai. Yang menguasai. Yang nyetir. Betul? Nah, ini yang kita harus tahu. Siapa yang menawan kita? Bisa nggak orang ditawan duit? Bisa. Mikirnya duit. Betul, garuk-garuk mikir duit. Mobil mikir duit. Bisa nggak orang ditawan kebencian? Bisa. Bisa nggak orang ditawan percabulan? Maka itu kita harus jujur. Siapa yang nawan kita hari ini? Dan setiap hari. Terpujilah Tuhan kalau yang menawan kita roh. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Bukan tur Israel ya awasnya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di situ atas diriku. And see, now I go down in the spirit to Jerusalem. Not knowing the things that will happen to me there. Nggak perlu tahu. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, bulan Januari kita lewat, Februari nggak usah perlu tahu. Biar Roh Kudus yang menguasai kita. Kalau Roh Kudus menguasai kita, hidup ini luar biasa, saudara. Amin. Dikendalikan, disetir, dikuasai. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan untuk tahun ini, tahun yang hebat, tahun kemenangan buat kita. Jadikan diri kita tawanan roh. Bukan tawanan dosa, tawanan percabulan, bukan tawanan uang, bukan tawanan ketakutan, iri hati, sakit hati. Tidak. Tawanan roh. Selamat tahun baru. Berapa lama? Tiap hari tahun baru. Amin. Besok ketemu tahun baru. Di bulan Juli tahun baru ya. Agustus tahun baru terus. Karena tiap hari baru. Tepuk tangan buat diri sendiri. Yang di rumah juga ya. Setiap hari tahun baru. Ada yang baru yang Papa sediakan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Pak David yang saya serahkan untuk berdoa. Jadi gembala buat kita semuanya. Chris, kalau kalian mau jalan-jalan, Chris. Ketemu lagi ya. Silakan Pak David. Terima kasih Pak Daniel. Kita semua sudah diberkati. Saudara-saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada satu lagi beban yang kita perlu tinggalkan. Ya, bukan satu, ada dua, ada lebih sebenarnya. Ada kesedihan. Kesedihan juga bisa menjadi beban kita, membuat kita tidak bisa lari. Oleh sebab itu, walaupun keluarga kami ditinggalkan oleh dua orang sekaligus, kita masih ada kadang-kadang keluar air mata, tapi ingat waktu kita berlari ke depan, jangan biarkan kesedihan kita berlarut-larut. Saudara lain punya kesedihan lain, tentu jangan ada yang bisa menjadi beban kita. Kekecewaan juga bisa menjadi beban kita. Kita kecewa ini, kecewa itu.
Jangan biarkan itu menjadi beban kita. Ya. Tadi Pak Daniel memberi contoh yang baik. Coba timbang, kira-kira 100 kilo. Kalau kita kecewa berat, mungkin itu juga 100 kilo, saudara. Kalau kita kecewa ringan, mungkin hanya berapa kilo. Tapi semua itu menjadi beban. Jangan kita biarkan. Kita harus bisa berlari ke depan, menyambut akan hari depan, hari tahun, hari yang baru dari Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini saya mempersiapkan diri, Tuhan, apakah makna perjamuan kudus kali ini? Dan saya mendapatkan hal yang baru. Mengapa Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini untuk mengingat aku? Kenapa Tuhan Yesus tidak katakan untuk mengingat salibku? Padahal itu penting. Dan itu dilakukan menjelang Tuhan Yesus mau disalib. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan mengingat aku? Saya melihat hari ini bahwa kita perlu mengingat Tuhan Yesus seluruhnya. Bukan cuma penyalibannya saja. Segala-gala tentang Tuhan Yesus, mulai dari lahirnya, kerendahan hatinya, mulai dia mau melayani orang tuanya sebagai tukang kayu, anak tukang kayu, sampai dia dipanggil oleh Roh Kudus untuk keluar dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Semua mujizat-mujizatnya, semua itu adalah perlu kita ingat. Oleh karena itu, maka perjamuan kudus bisa selalu baru. Amin. Kalau kita cuma ingat perjamuan kudus Tuhan Yesus disalib, saya pernah mengalami, lama-lama sudah menjadi kebal ya. Artinya sudah tahu begini-begini tentang disalib ya. Tidak bisa, saya mau coba rasakan tidak bisa. Tapi kalau kita ingat Tuhan Yesus seluruhnya, mari kita ingat saat ini pun kita ingat Tuhan Yesus kita, mengingat Tuhan kita. Dalam tahun baru ini, Roh Kudus bisa menuntun kita masing-masing. Kita ingat Tuhan Yesus bagian mananya. Mari saya undang hamba-hamba Tuhan yang akan memimpin, membagikan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku teruskan kepadamu apa yang aku telah terima dari Tuhan. Hari ini sampai hari ini, hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat meneruskan akan berita ini. Bahwa kita semua perlu untuk mengingat Tuhan kita Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil roti. Lalu dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan. Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan. Mari kita ingat dan bersedia untuk tubuh kita juga diserahkan, dipecahkan untuk memuliakan akan Tuhan. Ambillah.
Bagi saudara-saudara yang belum biasa, seperti saya, ya, walaupun sudah berkali-kali masih harus berhati-hati. Lapisan yang di atas itu yang ada wafelnya. Tuhan Yesus mengucap syukur sambil memecahkan dirinya. Mari kita juga mengikuti jejaknya. Kemudian ia mengambil cawan dan mengatakan, inilah perjanjian baru di dalam darahku. Minumlah. Artinya bersatulah dengan Tuhan. Saya persilakan. Tuhan Yesus, marilah kita makan dan bersatu dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus, marilah kita minum dan bersatu dengannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menebus kami sekalian dengan mahal harganya. Semua kehidupan merupakan roti yang dipecahkan bagi kami semua. Mulai dari Engkau turun dari surga di mana Engkau dimuliakan, turun menjadi bayi, menjalani kehidupan yang sederhana, menerima murid-murid yang sederhana, disengsarakan, disalibkan, dibunuh. Engkau bangkit kembali. Semua sejarah kehidupan-Mu Tuhan luar biasa. Kami adalah anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali untuk berlari-lari lagi. Ada hari depan yang bahagia, hari depan yang penuh dengan pahala,
yang kami mau kejar bersama-sama, kami mau lari bersama. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berhenti, kini kami akan merenungkan dan melakukannya. Tuhan, menaikkan doa syafaat kami pada saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang sedang menderita, baik menderita COVID maupun menderita penyakit-penyakit lainnya, maupun menderita karena tornado, maupun menderita karena kebakaran, dan rupa-rupa penderitaan yang ada di dunia ini. Kiranya mereka semua menemukan Tuhan sebagai juru selamat mereka. Bagi mereka yang sudah di dalam Tuhan tapi sedang keluar, biarlah mereka ingat kembali untuk kembali kepada Tuhan, dan mereka boleh berlari kembali dalam perlombaan yang telah tersedia bagi kami semua. Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk hari-hari di depan ini mengalami hal yang baru dari Tuhan, karena mereka mau menjadi budak daripada Roh Kudus, karena mereka mau mentaati Roh Kudus penuhnya. Kami semua Tuhan mau mentaati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan semua hamba-hamba-Mu di dunia ini. Kami doakan semua kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah di dunia ini Tuhan. Mohon semua boleh belajar dari Tuhan, dari Roh Kudus, dan menjadi hamba-hamba-Mu semua. Karena Engkau mengasihi mereka semua Tuhan, tidak terkecuali. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Let's pray in English, the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah akan berkat Tuhan. The grace of our Lord Jesus Christ, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the love of God the Father, kasih dari Allah Bapa, and the fellowship with the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudus, be with you all until we meet again, bersama dengan saudara sekalian sampai kita berjumpa kembali, even until we meet with our Lord and live forevermore. Bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan hidup kekal selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih.